Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang putus nyambung terus hubungan kamu bersama dia. Gimana sih kelanjutan hubungan ini? Oke, kamu boleh fokuskan pada seseorang yang memiliki hubungan dengan kamu, tapi selalu putus nyambung sehingga nggak ada ujungnya, gitu ya. Kamu melihat bahwa hubungan ini kok yang nggak ada ujung-ujungnya. Nah, kira-kira nanti kelanjutan dari hubungan ini akan seperti apa sih? Oke, fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, orang ini sebenarnya gampang banget tergoda, ya. Orang ini gampang banget tergoda. Bahkan di sini kalau aku lihat kamu sudah cukup lelah dengan si dia yang suka putus nyambung hubungannya, terus itu gampang banget tergoda, sering banget mengkhianati kamu, sering banget nyuekin kamu, memperlakukan kamu tidak adil ya. Kalau aku lihat di sini kamu ingin melepas gitu ya, ingin melepas energi toksik dari si dia ini. Banyak sekali red flag yang kamu rasakan dari si dia yang membuat kamu penuh dengan rasa sedih, lelah, cemas. Terus itu juga merasa tidak aman, tidak nyaman ya. Buat kamu selalu menangis, buat kamu selalu merasa khawatir ya. Terus itu juga di sini ada pengaruh dari seorang anak. Atau mungkin ini sebuah sifat ya, sifat yang kekanak-kanakan. Entah ini dari dia atau kamu yang memiliki sifat yang kekanak-kanakan, sehingga hubungan kalian gak jelas, sehingga hubungan kalian ya gampang banget datang dan pergi sesuka hati, seperti itu. Oke, akan ada sesuatu yang dia clearkan ya, yang akan dia berungkapkan, yang akan dia beritahu. Kalau aku lihat di sini, dan ini segera ada sesuatu yang akan terungkap ya, entah ini tentang perasaan dia, keinginan dia, atau bahkan tentang perselingkuhan dia lagi ya. Oke, tapi intinya ini ada sesuatu berita ini tentang pengkliran, tentang pengungkapan sesuatu nih gitu. Page of Pentacles, Seven of Cups, Five of Cups, Six of Swords, kemudian the High Priestess, Ten of Pentacles. Kalau aku melihat di sini ya, masih ada keyakinan, ini entah kamu ataupun dia ya. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya, tapi ini intinya ini tentang hubungan kalian. Dari kamu ataupun si dia itu masih ada keyakinan bahwa hubungan ini akan ada ujungnya, hubungan ini akan terrealisasi, hubungan ini bisa kok bersatu gitu. Jadi kamu ataupun dia sulit untuk bisa saling melepaskan gitu ya, walaupun penuh dengan luka, walaupun penuh dengan
penyesalan, walaupun penuh dengan rasa sakit di sini ya kalau aku lihat. Tapi kalau misalkan ini kamu dan misalkan dia ya yang suka selingkuh, dan kamu pasti kamu selalu menerima dia lagi. Dia datang diterima lagi, dia datang diterima lagi, dia selingkuh pisah lagi, dia selingkuh pisah lagi, kayak gitu ya. Jadi ketika dia selingkuh pisah, nanti nggak lama atau udah berapa bulan dia datang lagi, kamu terima lagi, seperti itu ya. Sehingga membuat kamu itu udah capek sebenarnya ya, dan sebenarnya dia juga capek gitu. Terus itu juga kalau aku lihat kalian ini banyak sekali mengalami sekarang ini ya, entah ini sekarang atau mungkin kemarin-kemarin, perasaan kalian ini sudah mulai memudar ya, sudah mulai kehilangan apa ya, rasa, udah ya kan udah terlalu capek ya, udah terlalu capek. Cuman kalau aku lihat di sini, kalian tahu sebenarnya di hubungan ini banyak sekali masalah yang serius bahkan tidak terselesaikan. Cuman ketika dia datang lagi, kamu mulai ragu lagi ya. Jadi masih ada keraguan dari si kamu untuk bisa move on seutuhnya. Ketika dia sudah mulai datang ya, kamu kayak akhirnya timbul lagi rasa berharap, kamu timbul lagi rasa apa tuh namanya, keyakinan bahwa akan ada kok perubahan dari si dia, akan ada kok perjuangan dari si dia, akan ada kok usaha dari si dia untuk membuat hubungan ini bisa bersatu, seperti itu ya. Nah, kalau dari Page of Pentacles ya, ketika kamu memang sudah seperti ini, sudah lelah, daripada kamu terus-terusan ragu, lebih baik kamu mencari orang lain. Itu pesan dari Page of Pentacles ya. Jadi cobalah untuk melanjutkan hidupmu ya, dan mencari seseorang yang baru ya, pergi dari hubungan ini, kayak gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini kayak kamu itu masih banyak keraguan ya, kalau aku lihat masih banyak keraguan. Dan kalau aku lihat ini ya, entah ini kamu atau dia, sekarang itu kalian memikirkan kemana arah hubungan kalian ya. Terus itu apa yang kalian inginkan, terus itu kalian ingin ada suatu kejelasan ya tentang hubungan ini. Terus itu kalau aku lihat juga kalian butuh untuk mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini. Jadi kalian sering introspeksi diri, kalian sering menganalisa, kalian butuh sesuatu yang pasti ya. Kalian kayaknya ingin melangkah untuk move on, tapi kayak masih meyakinkan diri, mencoba untuk meyakinkan diri bahwa nanti ke depan tidak akan menyesal, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak mencoba untuk meyakinkan diri agar kedepannya kalian tidak merasa menyesal. Jadi lagi cari alasan. Terus itu kalau aku lihat di sini kalian sudah tidak mau lagi untuk menyelesaikan masalah di antara kalian berdua ya, dan kalian sudah tidak mau lagi memperdulikan hal-hal yang dulu pernah terjadi di hubungan kalian dan sekarang membuat kacau lagi. Jadi kalian tidak mau mengungkit-ungkit apapun di masa lalu, kalian bawa lagi di kehidupan kalian yang sekarang gitu ya. Kalian ingin tenang, kalian ingin bebas dari masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan. Kalau aku lihat di sini. Terus juga kalian sudah tidak mau lagi mengenang-enang masa lalu, kalian sudah tidak mau lagi peduli dengan masa lalu. Ya, kalau aku lihat di sini. Nah, cuman ada seseorang nih yang menyesal karena hubungan ini tuh berakhir, karena hubungan ini tuh tidak
tidak terjalin dengan baik ya. Orang ini tuh merasa sedih, menyesal ya, dan sebenarnya orang ini juga itu ada rasa sakit hati, cuman orang ini kayak pengen melepaskan aja rasa sakit ini gitu ya, baik ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua ya. Bisa jadi energinya terbaca dari kedua belah pihak. Jadi kalian ingin melepaskan rasa sakit atau luka hati kalian ya, patah hati kalian satu sama lain. Terus kalau aku lihat di sini, orang ini pengen rekonsiliasi lagi, pingin untuk balikan lagi sama kamu ya. Oke, bisa ini kamu, energi kamu, ataupun ini bisa energi dia ya. Atau mungkin kalian berdua sama-sama menginginkan ada rekonsiliasi, adanya keinginan untuk balikan, memperbaiki hubungan. Walaupun masih ada rasa sakit hati, tapi kalian itu ingin melepaskannya dan udah mengakhiri itu semua. Apapun masalah yang sudah ya sudah kayak gitu, dan ini kalian ingin memulai kembali, memulai hubungan yang baru lagi kayak gitu kalau aku lihat. Terus itu juga gini, mungkin orang itulah ya, pasangan kamulah yang menginginkan rekonsiliasi, karena di sini ada seseorang yang ingin pergi ya. Bisa jadi kamu yang pengen pergi dari hubungan ini, tapi si dia pengennya datang lagi ke kamu lah, jadinya kejar-kejaran ini kalau aku lihat. Jadi gini, kamu mungkin sudah berulang kali ya dikhianati sama dia, terus dia datang, nanti kamu terima lagi. Kayaknya kamu akan terus-terusan seperti itu deh ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini Six of Swords ya. Setiap dia pergi, dia mengkhianati kamu, terus kalian putus, kalian hilang kontak, kalian udah nggak ada komunikasi, kalian nggak ada pertemuan ya. Di saat itulah kamu menyadarkan diri, kamu ingin sembuh dari luka hati kamu atas pengkhianatan dari si dia, atas ketidakberhasilan hubungan kalian. Terus ketika kalian sudah sembuh dari rasa sakit hati itu, dari luka batinmu, orang ini selalu hadir, datang lagi ya. Ketika datang lagi, kamu welcome lagi gitu kalau aku lihat. Dan akhirnya kamu menerima dia lagi, padahal kamu udah tahu jelas bahwa orang ini berulang kali menyakiti kamu, berulang kali mengkhianati kamu kayak gitu kalau aku lihat situasi kamu dengan dia. Jadi sebenarnya kamu udah punya niatan, udah sempat ya, ketika dia sudah pergi, kamu itu udah yakin teguh pengen move on, pengen pergi dari si dia. Tapi ketika dia datang lagi lah, goyah lagi kamu, goyah lagi, akhirnya kalian bersama lagi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ini akan terus mengulang ya. Dikonfirmasi nih dengan the High Priestess ya. Jadi gini, apa ya, sebenarnya secara intuisi kamu dan dia itu sangat kuat ya. Kamu bahkan sering tiba-tiba ketika kamu siap untuk move on dari dia, tiba-tiba kepikiran. Nah itu berarti dia lagi mikirin kamu. Jadi secara intuisi kalian itu kuat. Dan di sini karena kuatnya intuisi kalian, banyak sekali mengalami masalah tentang kepercayaan, sehingga hubungan kalian itu akhirnya goyah, perasaan kalian akhirnya goyah, keyakinan kalian akhirnya goyah. Cuman masalah banget yang di hubungan kalian ini karena komunikasi kalian itu yang tidak intens, adet-adetan ya. Mungkin bisa jadi seminggu 2 kali, seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan sekali. Inilah yang membuat kurang adanya keintiman di antara kalian dalam berkomunikasi ya, kurang adanya deep talk di antara kalian, kurang adanya saling mengerti, saling mengetahui aktivitas masing-masing atau keinginan orang masing-masing, pasangan masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat komunikasi kalian buruk di sini ya, komunikasi kalian buruk. Terus itu juga
selain komunikasi di antara kalian, kalian juga sebenarnya sulit juga untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kalian ya. Jadi nggak cuma sama, atau memang kalian ini orangnya tertutup ya, orangnya introvert, sehingga nggak cuma sama dia ya yang komunikasinya itu kurang intens, tapi ya ternyata di sekeliling kalian pun kalian tidak terlalu berbaur ya. Terus itu juga entah ini kamu ataupun dia, ada yang tidak jujur dengan perasaan masing-masing. Jadi ada yang menutupi perasaan sebenarnya cinta, tapi karena gengsi nggak diungkapkan ya, dan bertindak seolah-olah tidak memerlukan pasangan, seolah-olah tidak memerlukan si dia, seolah-olah tidak memerlukan kamu, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini, entah ini kamu ataupun dia, kalau mengambil keputusan itu hati-hati banget. Jadi pemikir banget gitu ya. Jadi lemot atau lama banget gitu untuk mengambil suatu tindakan. Akhirnya ya kayak gini bentukannya, komunikasinya udah jarang. Kalau mengambil keputusan harus mikir, entah sampai berapa lama mikirnya. Akhirnya ya nggak jalan-jalan. Jadi hubungan kalian ini stuck ya. Hubungan kalian ini nggak ada perkembangannya. Hubungan kalian ini abu-abu ya, abu-abu. Jadi nggak jelas kayak gitu. Terus itu juga di sini ya, kalau aku lihat entah ini kamu ataupun dia, atau memang kalian berdua sama-sama kesel ya sebenarnya dengan hubungan ini. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu itu sebenarnya menginginkan dia ya, dan sebenarnya dia pun menginginkan kamu. Cuman ya karena ada ketidakjujuran itu ya, sehingga membuat kamu merasa kayak meragukan, nih orang maunya gimana sih gitu ya, nih orang maunya serius atau cuman main-main sih gitu ya. Kamu meragukan motif dia gitu ya. Apalagi dia ini kan orangnya gampang banget tergoda ya, tergoda dengan lawan jenis, atau mungkin tergoda dengan hal-hal yang lain, mungkin pekerjaan, mungkin dia ya tergoda dengan yang lain lah, sehingga sering mengabaikan kamu, sehingga kamu meragukan motif orang ini ya. Tapi setelah jangka waktu tertentu, mungkin kalian akhirnya itu tidak merasa nyaman ya, ada di sekeliling dia, ada di sekitar dia, ada di dekat dia kayak gitu. Tapi walaupun nggak nyaman ya, kalau misalkan dia datang lagi, kalian itu merasakan kembali adanya ledakan emosi dan ketegangan secara seksual yang luar biasa gitu loh. Kamu tertarik lagi gitu, kamu kedorong lagi ingin memberikan maaf ke dia, ingin memberikan perhatian lagi di dia. Oke, mungkin saat kalian berpisah kalian kekeh nih, enggak, aku nggak bakalan lagi memberikan dia kesempatan. Tapi kalau misalkan dia datang lagi, kamu kena lagi gitu, kamu luluh lagi, kamu memberikan kesempatan dia lagi, seperti itu. Karena the high priestess aku lihat di sini selalu mau ini tegak ataupun terbalik ya, itu perasaan kalian ketika kalian didatangkan atau kalian kalian bersama lagi gitu ya, ada komunikasi lagi, ada pertemuan lagi, maka kalian akan mengalami suatu ledakan emosi dan ketegangan secara seksual yang luar biasa, baik ini yang tegak maupun yang tidur. Cuman kalau yang kok tidur sih, terbalik ya. Cuman kalau yang tidur itu memang punya sifat yang banyak mikir, itu aja sih, banyak mikir. Terus itu komunikasi ya, jadi itu permasalahan kalian ya, entah ini di satu orang, di satu sisi, entah ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua gitu. Tapi kalau aku lihat sebenarnya ekspektasi dari si dia ataupun kamu sebenarnya sama-sama saling ingin adanya pernikahan dari kedua belah pihak, baik ini kamu ataupun dia mau menikah dengan kamu, dan kamu pun sebenarnya ada keinginan menikah dengan dia.
Cuman karena kamu masih ada keraguan, dan terkadang dia pun masih ada keraguan sama kamu. Apalagi di sini juga ada pengaruh tentang ekonomi, ya. Ada pengaruh dari ekonomi. Kenapa aku bilang ada pengaruh dari ekonomi? Gini, prinsip dari kalian berdua, atau mungkin prinsip dari salah satu kalian ini, itu pengen punya keluarga, ya. Nantinya kedepannya kalian punya keluarga ketika kalian itu sudah mapan, ya. Dan kalian itu punya keluarga tidak mau kekurangan keuangan, sehingga kalian tidak mau ketika memulai rumah tangga kalian mulai dari nol. Itu, ya, aku lihat di sini kalian tidak mau, sehingga baik kamu ataupun dia ya sudah sibuk sama kerjaan, sibuk dengan keuangan, jadi kurang memperhatikan pasangan satu sama lain, kayak gitu. Apalagi di sini ada ego dan ada gengsi, ya, entah ini dari kamu ataupun dari dia, atau kalian berdua, seperti itu. Kalau ditanya tentang keinginan atau harapan, aku lihat di sini kalian mengharapkan hubungan yang lebih kuat, ya. Dan kalau Ten of Pentacles juga memang pertanda bahwa apa yang kalian harapkan ini sedang dalam perjalanan. Jadi berarti kamu dengan dia itu sebenarnya lagi mengusahakan dengan gaya kalian, dengan perspektif kalian, dengan prinsip kalian. Prinsip kalian apa? Yaitu tadi kalian ingin punya keluarga yang mewah gitu ya, yang mapan secara keuangan, sehingga kalian dari sekarang memfokuskan karir dan keuangan kalian untuk stabil, seperti itu. Jadi kenapa hubungan kalian sering putus nyambung? Ya ini, karena tidak ada saling perhatian satu sama lain, tidak ada saling mengusahakan satu sama lain, karena terlampau fokus sama pekerjaan dan keuangan. Terus itu juga, kalau Ten of Pentacles ini memang berarti kalian akan menikah dengan keluarga yang makmur. Tuh ya, memang prinsip kalian seperti itu. Kalian maunya menikah dengan orang yang sudah mapan, sudah makmur, dan dia pun begitu gitu. Jadi kalian fokus sama kerjaan, sama keuangan, kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang ekspektasi, keinginan kalian memang ingin adanya suatu rumah tangga yang damai, gembira, makmur, sejahtera, stabil secara keuangan, keren secara pekerjaan, ya, mapan, kayak gitu ya. Tapi kalau aku lihat ekspektasi ya sama-sama ingin menikah gitu ya, dari kedua belah pihak gitu. Cuman ya itu, kalian menginginkan pernikahan yang kalau kamu pengen punya pasangan tuh dia itu sudah mapan, dia pun seperti itu. Jadi sebenarnya cerminan, ya, cerminan. Jadi apa sih kelanjutan dari hubungan kalian? Ya nunggu sampai kalian mapan. Dan kapan mapannya? Nggak tahu kapan gitu. Jadi mungkin ini akan, situasinya akan terus berulang, ya, berulang. Putus nyambung. Kalau nggak karena selingkuh ya karena pekerjaan, karena keuangan, seperti itu ya. Akankah dia berhenti dari sikap selingkuhnya? Oke, kita lihat nih ya, apakah dia bisa berhenti dari sikap selingkuhnya. Aku akan ngambil satu kartu. Menurutku di sini gimana ya, itu nggak bisa diduga ya, nggak bisa diduga. Cuman kalau aku lihat di sini justru malah akan menambah masalah ya. Kalau misalkan misal nih kan tentang perselingkuhan itu nggak bisa diduga ya, tergantung dari si dianya. Cuman kalau misalkan kalian menginginkan untuk kembali lagi dengan ini orang ya, dengan ini orang, nampaknya akan ada perdebatan dari keluarga. Mungkin akan ada suatu pertentangan dari keluarga, karena entah mungkin
mungkin kalian pernah udah sempat ngomong sama keluarga bahwa kalian akan menikah tapi ternyata batal. Dan kalau misalkan kalian menginginkan untuk kembali dengan orang ini, itu akan ada pertentangan lagi dari keluarga. Mungkin akan kalian mendapatkan ketidakpersetujuan dari keluarga. Tapi kalau misalkan belum ada nih tentang omongan dan keluarga belum tahu gitu ya tentang pertunangan, tapi nampaknya sama, masalah kalian akan ditentang oleh keluarga gitu ya. Hubungan kalian ini akan ditentang sama keluarga. Jadi walaupun nih orang bisa berhenti dari perselingkuhan, kalian nampaknya akan dapat masalah dari keluarga yang tidak setuju kayak gitu ya. Karena kalau perselingkuhan, yang namanya perselingkuhan itu mungkin dia berhenti sekarang agar meyakinkan kamu, tapi kita tidak tahu di kemudian hari kalau misalkan kalian bisa menikah dengan dia, kedepannya kita tidak tahu dia bakalan akan selingkuh lagi atau tidak. Ya namanya perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu kalau sudah sekali dicoba, ada kemungkinan kembali lagi untuk berselingkuh seperti itu ya. Tapi yang pasti ini akan ada pertentangan dari keluarga. Jadi kalau misalkan kamu balikan sama dia, siap-siap ya akan menemukan masalah dari keluarga ini yang menentang. Jadi kalau secara logika ya, kalau kalian balikan sama si dia, itu bukan suatu keputusan yang baik gitu ya, karena akan menyulitkan kamu aja, menyulitkan kalian seperti itu. Tapi tetap aku serahkan kepada kalian untuk keputusannya, kalian akan seperti apa atau kalian akan bagaimana gitu ya. Entah ini keluarga kalian sudah tahu tentang hubungan ini ataupun belum, tapi hati-hati karena ini pembacaannya kalian akan ditentang oleh keluarga seperti itu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua di dalam pembacaan ini. Jika memang pembacaan ini ya sesuai dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.